رمضان رمضان يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi, sedikit tausiah terkait amalan sunnah yang bisa kita kerjakan ketika kita sebagai umat muslim merayakan ibadah hari raya Idul Fitri. Ibadah hari raya Idul Fitri yang insya Allah sebentar lagi kita rayakan, karena kita selama sebulan ini sudah melalui ibadah Ramadan. Amalan yang pertama di sini saya sampaikan adalah mandi. Jadi di sini ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri, sebelum kita berangkat sholat, sebelum kita berangkat ke tempat kita melakukan ibadah sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk mandi. Mandi di sini membersihkan seluruh badan seperti mandi wajib, jadi ujung kepala sampai ujung kaki semua dibersihkan agar badan kita semua menjadi bersih dan segar. Kemudian yang selanjutnya adalah memakai pakaian terbaik dan juga pewangian. Setelah kita mandi, kita menyiapkan badan kita memilih pakaian-pakaian terbaik yang kita punya. Ya, di sini saya menyampaikan adalah pakaian terbaik, bukan baju baru, bukan pakaian baru. Jadi yang disunahkan adalah pakaian terbaik. Baju yang kita punya silahkan dipilih mana yang terbaik. Nah, itu yang kita kenakan ketika kita merayakan sholat Idul Fitri. Nah, sebelum memakai baju kita juga disunahkan untuk memakai wangi-wangian secukupnya saja apabila perempuan, tapi kalau laki-laki silahkan. Kemudian yang ketiga adalah makan. Sebelum kita melakukan sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk sarapan pagi. Kita disunahkan untuk makan dulu sebelum berangkat ke tempat ibadah sholat Idul Fitri. Ya, berkebalikan dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha kita disunahkan untuk menahan dulu, puasa dulu sampai kita selesai sholat Idul Adha. Tapi kalau sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat ibadah atau di masjid ataupun di lapangan apabila ada yang memang sholat di lapangan. Kemudian amalan sunnah yang keempat yang bisa kita lakukan kerjakan ketika kita merayakan ibadah hari raya Idul Fitri adalah bertakbir. Di sini bertakbir kita bisa bertakbir mulai dari kita berangkat dari rumah sampai menuju ke tempat kita menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Jadi sepanjang jalan kita bisa mengucapkan lafal takbir sampai kita menunggu imam yang akan memimpin sholat Idul Fitri. Jadi kita memang disunahkan untuk memperbanyak takbir ketika merayakan hari raya Idul Fitri ini. Kemudian amalan sunnah yang kelima adalah mengucapkan selamat perayaan hari raya Idul Fitri. Ketika kita selesai melakukan sholat Idul Fitri, kita bisa mengucapkan selamat kepada kaum muslimin muslimat yang lain. Ucapan yang dianjurkan sebaiknya kita menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian orang lain yang menjawab bisa menyampaikan dengan minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, cukup bisa menyampaikan itu ketika kita memberikan ucapan selamat pada kaum muslimin ataupun kaum muslimat yang merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian amalan sunnah yang terakhir yang bisa kita lakukan ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri adalah melewati jalan pulang dan pergi menuju tempat ibadah itu adalah jalan yang berbeda. Ya, jadi ketika kita berangkat ataupun berangkat dan juga pulang melakukan ibadah sholat Idul Fitri itu kita melewati tempat yang berbeda.
Jadi tidak harus melewati jalan yang lebih jauh atau bagaimana, cukup hanya sedikit berbeda saja, atau misalnya ruas jalannya yang berbeda, itu tidak apa-apa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada 6 amalan sunnah yang bisa kita amalkan untuk persiapan kita merayakan Hari Raya Idul Fitri yang insya Allah akan sebentar lagi kita rayakan bersama-sama sebagai kaum muslimin dan muslimat. Sekian saja dari saya, semoga bermanfaat ya apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan.